Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armida Siregar, NPM 23140166, Prodi PGSD semester 5D. Dan mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS di SD, dosen pengampu Ibu Nurjannah, MPD. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi dari kelompok 1, ialah judulnya Hakikat dan Bahan Ajar dalam Pembelajaran IPS adalah inti dari proses pembelajaran yang berfungsi sebagai sumber utama bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan bahan ajar. Bukan hanya kumpulan materi, tetapi juga alat yang membantu siswa memahami realitasi sosial, mengembangkan nilai dan membentuk sikap terhadap kehidupan kemasyarakat, yaitu pengertian siswa memahami relatif sosial, mengembangkan nilai dan membentuk hakikat bahan ajar IPS di SD. Dan kelompok 2, tujuan bahan ajar dan pembelajaran IPS, membantu siswa memahami konsep dan komponen sosial secara terpadu, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis dan kreatif, dan membimbing siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kelompok 3, fungsi dan bahan ajar IPS, sebagai pedoman bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran agar siswa sesuai dengan tujuan, sebagai sumber belajar bagi siswa untuk memahami konsep-konsep IPS secara mandiri, sebagai alat evaluasi untuk mengukur ketercapaian potensi siswa. Ciri-ciri bahan ajar IPS yang baik yaitu kontekstual, mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata, siswa interaktif, mengajar siswa aktif, berpikir, berdiskusi dan menyelidiki. Terkait dengan terpadu, memaduan konsep dari bagian cabang ilmu sosial berbasis nilai dan karakter, mengandung pesan moral dan sosial, sederhana dan menarik, disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir anak SD. Yang kelima itu hakikat dalam hubungan dengan bahan ajar. IPS sebelum hanya menyampaikan fakta sosial, tetapi tujuannya menanamkan nilai dan membentuk perilaku sosial positif, maka bahan ajar IPS itu harus mengembangkan realitas sosial dan budaya yang dekat, mendorong keterlibatan aktif peran mereka di masyarakat, mengintegrasikan unsur mengetahui keterampilan dan sikap sosial secara seimbang. Konsep bahan ajar teks dalam pembelajaran IPS yaitu mencakup pada penggunaan teks tertulis baik dalam bentuk cetak maupun digital sebagai sumber utama untuk membantu siswa memahami konsep peristiwa dan fenomena sosial secara bermakna dalam konteks IPS di SD. Bahan ajar teks sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mengajak siswa berpikir kritis, relatif dan kontekstual, yang dimana pengertian konsep bahan ajar teks adalah materi pembelajaran yang disediakan dalam bentuk tulisan seperti narasi, deskripsi, laporan, wawancara, eksplorasi atau artikel, mengetahui dan pemahaman sosial. Dalam IPS, bahan ajar teks dapat berupa cerita sejarah, biografi tokoh, bangsa atau sosial, artikel tentang kehidupan masyarakat dan lingkungan, teks deskripsi tentang kondisi geografi daerah, wawancara reflektif tentang nilai sosial dan budaya. Tujuan penggunaan bahan ajar teks dalam IPS meningkatkan bahan ajar konsep sosial melalui teks yang kontekstual, mengembangkan literasi sosial dan literasi membaca, siswa menumbuhkan sikap kritis terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Itu ciri-ciri bahan ajar teks yang baik dalam IPS, kontekstual, yang dimana isi teks berkait langsung dengan kehidupan sosial atau misalnya lingkungan desa atau kota, dan mereka interaktif, yang dimana mendorong siswa berpikir dan mendiskusi tentang isi teks, yang berorientasi, yang dimana berorientasi nilai, mengandung pesan dan moral, tanggung jawab sosial dan semangat kebangsaan. Bahasa sederhana sesuai tingkat kebanggaan bahasa siswa SD, terintegrasi dengan keterampilan membaca dan menulis, membantu pengembangan kemampuan literasi. Yang keempat itu fungsi bahan ajar teks dalam pembelajaran IPS sebagai informasi sosial, sebagai
sebagai sumber informasi sosial, menyampaikan mengetahui tentang masyarakat, budaya, sejarah, dan mengetahui ekonomi. Sebagai sarana berpikir kritis, melatih siswa menganalisis teks sosial dan menarik kesimpulan. Sebagai alat refleksi, menjadi dasar untuk kerja kelompok, debat, atau studi kasus sosial. Yang kelima, contoh penerapan dalam pembelajaran. Bahan ajar teks, artikel pendek, berjudul gotong royong atau kegiatan belajar. Siswa membaca teks secara kelompok, menjawab pertanyaan apa nilai sosial yang terlihat dalam cerita tersebut. Diskusi tentang bagaimana gotong royong diterapkan di lingkungan sosial. Yang keenam, kelebihan penggunaan bahan ajar teks dalam IPS, meningkatkan kemampuan literasi sosial dan membaca pemahaman, memperkuat perkaitan antara bahasa dan IPS, memudahkan siswa memahami konsep sosial secara naratif dan konteks, yang membentuk pemikiran kritis dan empati. Mungkin cukup sekian dari hasil penjelasan saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.